Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan jangan lupa bahagia. Sekarang ini COVID-19 itu udah masuk genap 1 tahun. 1 tahun tuh biasanya apa, ucapan selamat atau apa, tapi yang pasti bukan ucapan selamat ya. Miris. Karena sampai sudah 1 tahun ini, dari bulan Maret PSBB pertama sampai ke sekarang bulan Maret lagi, nggak kunjung selesai permasalahan pandemi COVID-19 ini kan gitu. Tapi ya tetap kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Walaupun berita-berita sekarang tuh kan sering banget COVID-19 ini bermutasi lagi sampai ada COVID apa nah itu. Jadi ya kita sebagai manusia yang selalu berusaha menghindari COVID-19, makanya jangan lupa, gue akan selalu ngingetin ke kalian untuk patuhi terus protokol kesehatan. Kita nggak boleh lengah, nggak boleh santai gitu. Tetap laksanakan 3M: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan 1T-nya tidak berkerumun. Oke teman-teman, kesempatan kali ini tuh gue mau sedikit cerita. Kemarin itu gue kedatangan bos muda nih. Tadinya kontennya mau gue yang wawancara dia gitu, tapi ternyata terbalik. Jadi dia yang wawancara gue. Jadi di konten gue tapi hostnya dia gitu. Di konten gue hostnya dia nanya-nanya sedikit tentang YouTube sih gitu. Kenapa kok sekarang banyak orang itu lebih banyak berkreasi di YouTube. Terus menanyakan juga kenapa gue kok ke YouTube gitu. Mencoba untuk berkreasi juga di YouTube. Nah, gak akan nunggu lama, ya gue akan ngajak kalian ke salah satu tayangan berikut ini. Gue diwawancara oleh bos muda itu gitu. Jadi langsung aja kita lihat seperti apa sih wawancaranya. Simple sih sebenarnya gitu. Jadi saksikan aja. Oke, langsung. Assalamualaikum. Baru ya lihat saya. Ini kebetulan lagi di studionya ya, studio rekan saya, Kang Bobi, Baby Bombay. Nanti bisa cek aja ininya apa sih? Channelnya. Susah ya, bukan YouTuber saya. Cuman yang mau saya pertanyakan di sini, ini Kang Baby ini yang saya tahu kan dari salah satu. Nah, jangan diangkat itu. Nanti potong aja bagian itu. Yang salah satu anak Bandung yang bumi. Maco sekali. Nah, sekarang mau mencoba fokus di YouTube ya. Awal kepikiran untuk bikin konten itu untuk jadi seorang YouTuber itu gimana sih, Kang? Ya pertamanya ngelihat rame dulu sih. Pertama tuh ngeliat nih, rame sebenarnya ada apa sih gitu dia. Ternyata dengan adanya YouTube tuh kita punya fasilitas baru untuk lebih bisa berekspresi sebenarnya. Dibanding dulu ya. Kalau dulu itu kan kita kalau misalnya pengen tampil itu tetap harus ada standar untuk di TV nasional. Dan itu nggak semua bisa orang masuk. Tetap kata lainnya adalah bisnis yang dilihat. Bisnis yang dilihat itu kan salah satunya perform, penampilan, terus dia punya ciri khas apa. Banyak lah intinya yang tidak segampang sekarang gitu.
Jadi untuk masuk TV nasional tuh sulit kalau dulu tuh. Nah kalau sekarang dengan adanya fasilitas YouTube ini, semua orang itu punya kesempatan untuk mengeluarkan karakter sendiri. Nah di situ pas lagi saya ngeliat, ini banyak ya konten-konten yang keluar di YouTube tuh gitu. Dari mulai ada podcast, ada yang social reaction juga, ada yang lebih ke investigasi dan lain-lain. Intinya orang tuh bebas. Nah ketika saya lihat, saya kira-kira punya kemampuan nggak ya gitu. Nah uji tampilnya itu, ya itu di YouTube itu gitu. Uji tampilnya bahwa gue bisa nggak sih sebenarnya jadi entertainer gitu. Tapi untuk menjawab gue bisa nggak sih sebagai entertainer, itu pasti kan orang awam tuh, masyarakat pasti berpikir untuk bikin konten tuh harus ada budget. Ya. Nah ini kan tetap aja nggak setiap orang bisa juga kan, untuk fasilitasnya apa saja. Kira-kira ini apa aja nih yang udah disiapin Kang Baby ini? Untuk mahal nggak? Pastinya mahal ya. Ya jadi gini, tergantung kita mau bikin kue itu enak atau enggak sih. Tetap walaupun jadinya kue, ya kan. Kue itu ada yang enak, ada yang biasa, ada kue pasar, ada kue kelasnya resto kan gitu. Nah tergantung kita kemasnya mau kemana. Kalau misalnya kita mau kelasnya resto ya pasti dari bahan baku, terus pengolahan dan lain-lain pakai alat-alat yang mahal. Ya mahal, nggak murah. Tapi bukan berarti dengan kesederhanaan juga nggak ada pasarnya. Nah itu yang kadang orang suka mikirnya, wah berarti kalau kita mau laku harus mahal. Nggak juga. Nah betul, terus gimana itu untuk itu? Cukup dengan handphone juga bisa. Kan sekarang aplikasi editing itu nggak selalu harus ada di Adobe Premiere atau Vegas atau apa gitu ya, untuk aplikasi yang profesional gitu untuk hasil editing. Sekarang kan kalau di handphone ada KineMaster, ada apa gitu yang kita download secara gratis, tapi bisa hasilnya maksimal juga sebenarnya. Jadi untuk para pemula sebenarnya dengan handphone Android pun dia bisa memulai. Asal sangat bisa. Ada keinginan untuk beranikan diri mengeluarkan ekspresinya nanti di konten tersebut. Iya. Gitu. Terus untuk zaman sekarang itu kan kita sangat dipermudah, gitu. Jadi zaman sekarang tuh sebenarnya nggak ada alasan untuk, wah, gua kayaknya mesti kursus dulu nih. Mesti pintar dulu editing, mesti pintar dulu apa untuk menghasilkan sesuatu. Kalau kata saya, sekarang itu justru momennya untuk milenial sekarang, mungkin anak-anak zaman sekarang, dan saya juga pribadi yang bisa dibilang agak di atas mereka juga tetap bisa mengikuti, dan banyak sekali lagi cara-cara yang mudah gitu. Kalau aku lihat di kontennya ini kan, Kang Baby itu lebih ke ekspresi dari perasaan ya, curahan hati, curahan perasaan, dan bagaimana memperkuat mental seseorang, and singing maybe ya. Mulai itu gimana itu dapat ininya, influence-nya dari mana itu? Apa memang sekilas ini yang saya mau ceritakan untuk menguatkan orang-orang yang merasa seperti ini, kita hibur dengan bernyanyi, apa gimana? Ya, jadi gini, pertama kita tahu kelebihan itu nggak mungkin kita dari cermin sendiri, nggak, tetap kita butuh orang lain, butuh teman, butuh sahabat yang kita jadi bisa nanya juga, saya sebenarnya punya kelebihan apa sih gitu. Jadi fungsi sahabat itu nggak cuma untuk nangis-nangis doang, baper-baperan, tapi buat konsul juga sebenarnya. Kalau kita sewa konsultan mahal ya, sewa psikiater atau misalnya sewa psikolog gitu, sebenarnya arahnya kemana sih, punya bakat apa, tapi sebenarnya yang lebih potensial untuk menjawab kita itu seperti apa sebenarnya teman sendiri. Nah waktu itu saya iseng nanya ke teman, saya tuh sebenarnya bisa nggak sih jadi nyanyi gitu. Teman ya lingkungan. Jadi tempat itu saya pernah iseng nyanyi di wedding, terus tiba-tiba teman-teman itu nikahan teman, terus tiba-tiba teman-teman bilang, lu bisa nyanyi gitu. Yang bener, gue aja ngapain gitu. Yang bener, enggak bener gitu. Lu bisa nyanyi. Nah terus pas ngobrol dari telepon, Beb, lu suaranya kok deep banget gitu. Kayaknya cocok lu buat kayak penyiar berita, kayak penyiar radio lah gitu. Nah di situ mulai bener gitu. Walaupun tetap nggak pede, bener gitu lah, coba.
Nah kemarin itu karena sering banyak yang ngobrol, Beb coba deh bikin konten yang karena lu punya kelebihan dari suara katanya gitu. Terus dari apa ya, intinya pembawaan mungkin ya, kalau dari teman-teman tuh bilangnya begitu, coba bikin konten. Nah pas nyobain launching satu, nah kebetulan udah langsung masuk YouTube. ya kebetulan di forum kita juga itu ada orang yang Forum apa nih? Forum Wolf mungkin ya. Iya. Oke. Di forum Wolf kita juga itu ada Yahut banget anaknya, justru gua konsultasi ke dia. Oh gitu? Konsultasi ke dia gitu. Oke. Konsultasi ke dia. Namanya nama asli gua nggak tahu, cuman dia nama kaleng Kongguan. Oke. Nah, Jadi ini manfaat dari apa pertemanan itu di grup tuh bukan hanya kita untuk fokus di satu bidang ya, Iya. tapi ternyata banyak potensi-potensi Banyak yang mereka potensi-potensi. miliki. Ya akhirnya gue bisa gitu sama dia. sharing. Masalah. Jadi awalnya tuh gue nyebarin di grup tuh kan, channel, nonton dia biasa ngemis-ngemis kan, subscribe ya dan lain-lain. Iya. Nah tiba-tiba si Kongguan itu respon, apa dibilangnya apa ya? Modalnya cuman konsisten. Kalau nggak salah itu dia dijawabnya atau apa gitu. Oh yang bikin gue tuh, ini orang kok ngobrolnya nggak biasa gitu. Komennya nggak biasa. Kalau yang lain, ih Kang keren, Kang ya gitu. Cuman dia lebih ke teknis yang dia bicarain. Kalau bisa konsisten gitu. Ini gitu. Akhirnya gue japri, bro keberatan gak nih gue telepon? Oh enggak, siap boleh. Dan itu saya bersyukurnya di Wolf itu teman-temannya, wah gila lah, apa namanya, nggak perhitungan. Thanks Wolf. Thanks. Teman-teman Wolf itu nggak perhitungan. Jadi mereka itu kalau bilang bagus, enggak juga, bukan hanya sekedar enggak, tapi Kang kayaknya bagus gini deh, kayaknya lah gini lah gitu. Jadi kritik membangun ya. Iya, itu yang saya bilang, makanya sebenarnya kita udah nggak perlu konsultan, kita udah nggak perlu tes psikolog gitu. Kita sebenarnya keahliannya di mana, kelebihan kita apa gitu. Sebenarnya teman-teman tuh lebih dari segalanya lah, terutama teman-teman di Wolf gitu. Mereka tuh simpel ngasih komentarnya, tapi jadi inspirasi juga gitu. Oh ini gini ya, oh ini gini ya gitu. Speechless, tapi saya bangga untuk Wolf. Ternyata itu kembangkan, jangan cuma fokus di satu aplikasi, satu pembahasan, tapi ya itulah fungsi grup itu kan untuk kita gimana untuk sharing dalam hal apapun ya. Cuman serius, Wolf keren, nggak kayak foundernya bilangnya juara mulu ya. Apapun dia juarain mulu, jangan contohin founder. Terus ada terus gimana kan? Ya balik lagi ke masalah kalau modalnya cuman mau atau enggak. Nah, jadi kalau bicara peluangnya ada nggak? Udah pasti ada. Makanya kenapa saya nuliskan di situ, nggak usah banyak mikir, ini bisnis bukan ujian nasional. Ngomong doang, action nol. Sehat. Jadi kalau misalnya kita mikirnya untuk pengembangan karir, ya karir macam-macam ya. Kayak misalnya ini kan kita jadi YouTubers juga karir sebenarnya. Karir, betul. Karir dan bisnis. Jadi kalau bisnis tuh ya action, nggak cuman nato. Jadi harus konsistennya itu. Konsisten dan lakuin. Ya gue dari si Kongguan gitu ya. Iya. Dia Kongguan thank you banget. Kongguan itu dia YouTuber. Analis itu loh. Analis YouTuber. Analis. Banyak YouTube yang gue nggak tahu ternyata viewersnya sampai berapa juta. Apa dia kasih tahu. Terus dia ngasih tahu juga, kan coba lu bang lu bikin apa storytell ya kalau nggak salah gitu, jadi bikin cerita tapi pakai suara gitu jadi lu pasti bisa coba pakai itu. Oh yang tadi kita lihat itu ya. Oke. Oh itu arahan dari Kongguan. Iya, salah satunya dari dia juga, makanya gue mikir wah coba deh gue coba bikin itu. Nah itu jadi banyak lah masukan dari dia, dan terus terang gue sampai sekarang belum bisa bayar dia. Dan kalau analis serius saya dengar alasan ini speechless. Cuman kalau mau melakukan apapun itu asal itu serius, aku dukung semuanya. Wow. Tapi untuk berkreasi apa salahnya ya? Iya. Buat berkreasi apa salahnya, kan semuanya juga nantinya saling keterkaitan kan? Ya.
Jadi tolong pembahasan tuh, kalau otaknya bukan otaknya rupiah ya, cuman saya lebih suka pada pembahasan yang memang faedah, kreativitasnya bisa diolah lagi, yang akhirnya jadi syukur-syukur bisa jadi bisnis. Bisa jadi bisnis. Itu jawaban masing-masing pasti bisa ngejawab. Tapi pertemanan terutama harus diperkuat, silaturahmi. Jadi makanya ya saya bersyukur banget lah. Saya udah ngerasa nyaman banget karena kan tempo hari saya pasti masukin teman-teman di work tuh ya bersyukur lah. Ternyata teman-temannya luar biasa juga kan, enak-enak, enjoy. Cuman karena waktu itu ada kesibukan juga, jadi saya nggak sempet aktif di grup. Tapi akhirnya kita ada pembahasan seperti ini ya. Saya mohon maaf pastinya saya juga salah karena memang banyak nggak tahu juga ya. Cuman memang jangan contohkan yang banyak nggak tahu seperti ini. Ya ini hasil dari pembahasan dan silaturahmi panjang tuh. Hasil dari silaturahmi itu banyak banget manfaat yang bisa kita olah. Bukan cuman satu hal, tapi untuk real life pun bisa kita sharing kan. Jadi ya tolong untuk silaturahmi lebih deep, untuk pembahasan lebih, karena ini bukan grup cuman itu saja. Iya. Ya. Terus yang pasti adminnya juga luar biasa lah. Di Yomi itu adminnya luar biasa. Terus kalau kita nggak nongol 2 hari 3 hari itu udah pasti ditanya kemana atau apa. Jadi apa? Keren. Nah keren lah. Keren. Semangat terus semuanya. Saya dari kantornya Kang Baby ini, studionya, serius speechless banget karena kalian semuanya. Jadi nggak tahu deh pokoknya mau ngomong apa. Banyak potensi. Tapi intinya grup yang bagus itu karena ada pemimpin yang bagus. Jadi saya juga makasih buat pimpinannya yang selalu memonitor teman-temannya ya, Kang Ical juga, Kang Teper juga. Jadi ya intinya kan grup yang bagus itu karena ada leader yang bagus. Itu nggak bagus aku tuh. Bapak tolong katakan saya kan. Ya kan kalau sosok itu kita kadang nggak harus intens ya kan, nggak harus selalu intens. Leader tuh nggak selalu harus intens setiap hari ada gitu. Tapi dengan lahirnya unsur-unsur pimpinan yang ada di situ kan berarti siapa yang ngebentuk unsur pimpinan di situ kan ada saya ini, ada ada orang-orang yang begitu concern gitu untuk mengolah itu kan, siapa yang ngebentuk itu kalau bukan dari atasnya langsung kan? Si Oneng ya? Ya termasuk. Diem Neng, yakin aja lu. Nah gitu. Mulailah, dimulai ya. Nanti pembahasan tuh kita lebih ini nanti kalau misalkan ini kita kaji ini udah beres aja ngobrolnya. Maksudnya? Jadi sudah segitu aja. Makasih banyak. Ini harusnya saya wawancara tapi jadi balik di wawancara. Tapi nanti konten selanjutnya saya akan wawancara bos ini. Banyak ternyata ilmu yang harus kita ambil. Nah, kita gali, terutama masalah penggalian. Tepatnya gali. Galian saya nggak boleh di Jawa Barat, jadi jangan menggali-gali. Ya. Saya akan Jawa Barat, oke? Teritorialnya udah dikuasai. Terima kasih, makasih banyak. Salam dari Kang Teper. Salam Wolf. Salam juga dari Baby Bombay. Ya, tadi udah denger ya obrolan kita, gue dengan bos muda Kang Teper, perihal ya dia pengen tahu sih kenapa sih kok banyak orang ke YouTube, terus apakah ke YouTube itu sulit. Sebenarnya jawabannya bukan murni jawaban gue, enggak gitu. Gue ngadopsi jawaban-jawaban YouTuber yang sudah sukses. Mereka mengawali karir YouTube-nya itu seperti apa sih gitu. Jadi ya itu memang untuk di YouTube ini kita dipermudah banget gitu untuk mengekspresikan kreativitas yang ada di diri kita gitu. Jadi nggak kayak dulu ya, kita mau punya keahlian apa kalian nggak mudah gitu, fasilitasnya nggak gampang gitu. Nah sekarang ada fasilitas YouTube, sesederhana pun konten yang lu buat, sesederhana pun kemasan yang lu buat itu pasti
akan ada orang yang suka gitu. Jadi kita semua di sini terbuka gitu, kesempatan-kesempatan tuh terbuka gitu. Lu punya konten masak, lu punya konten prank, lu punya konten sampai ada kan Rian TV, dia kontennya fokus untuk menolong, membantu saudara-saudara kita yang punya gangguan jiwa. Terus ada lagi ya banyak lah konten-konten yang gue pikir dulu nggak ada di TV nasional tuh, nggak ada gitu kemasan-kemasan seperti itu gitu. Dan ternyata banyak konten-konten positif juga gitu. Nah itu jadi tetap berusaha untuk mengkreasikan hal-hal yang positif dan bisa menjadikan inspirasi juga untuk orang-orang banyak, orang-orang di luar gitu. Nah itu aja. Jadi mudah-mudahan tadi obrolan saya dengan Kang Teper itu ada manfaat untuk kalian. Untuk kali ini mungkin kita nggak nyanyi bareng ya. Untuk kali ini kita nggak nyanyi bareng. Jadi ini fokus untuk obrolan kita tadi gitu. Jadi makasih banyak buat teman-teman yang selalu setia nonton channel gua, selalu setia menyebarkan nge-share channel gua ke teman-teman. Ya mudah-mudahan kita dapat manfaat positif ya dari channel ini. Ya terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa bahagia. Salam sukses dan salam dari Baby Bombay.